Halo, perkenalkan nama saya Rusmilinda Sigalingging, NIM 7183141044. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang diampuh oleh Bapak Roja Tohiri, SE, MSI. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan ide bisnis yang saya pilih, dan saya juga akan menjelaskan ada 3 aspek yang mencakup ide bisnis tersebut. Yang pertama itu ada aspek legalitas atau aspek hukum, yang kedua itu ada aspek lingkungan, dan yang ketiga itu adalah aspek pasar dan pemasaran. Jenis ide bisnis yang saya pilih itu adalah alat tulis kantor dan sekolah. Alasan saya memilih ide bisnis ini karena menurut saya ide bisnis ini tidak akan ada matinya, karena alat tulis kantor dan sekolah ini akan selalu dicari orang. Walaupun sedang libur sekolah maupun libur kantor, tidak menutup kemungkinan untuk membuka usaha tersebut. Bentuk perusahaan dari usaha saya ini adalah CV, di mana CV itu terdiri dari 2 persekutuan. Yang pertama itu adalah sekutu aktif dan yang kedua itu adalah sekutu pasif. Sekutu aktif itu adalah orang yang menjalankan usaha tersebut, dan sekutu pasif itu adalah orang yang hanya menanamkan modal pada usaha tersebut. Adapun nama dari CV saya ini adalah namanya itu CV Sunshine. Yang pertama, saya akan membahas legalitas atau badan hukum dari usaha saya ini. Yang pertama, pembuatan akta pendirian CV. Akta ini ditandatangani oleh notaris yang berwenang dan dibuat dalam berbahasa Indonesia. Adapun persyaratannya, yang pertama, fotokopi KTP bersero aktif dan pasif, fotokopi NPWP bersero aktif dan pasif, nama CV terdiri dari 2 suku kata, dan yang terakhir foto pendiri perusahaan ukuran 3x4 berlatar belakang merah. Lama proses pengurusannya itu sekitar 1-2 hari kerja. Tahap yang kedua itu adalah surat keterangan domisili perusahaan. Permohonan surat keterangan domisili perusahaan ini diajukan kepada kepala kantor kelurahan setempat sesuai dengan tempat usaha kita berada. Adapun syaratnya, yang pertama, fotokopi kontrak atau sewa tempat usaha atau bukti kepemilikan tempat usaha. Yang kedua itu surat keterangan dari pemilik gedung apabila berdomisili di gedung perkantoran atau pertokoan. Yang ketiga, fotokopi PBB, yaitu pajak bumi dan bangunan tahun terakhir. Lama proses pengurusannya itu sekitar 2 hari setelah permohonan diajukan. Tahap yang ketiga itu adalah permohonan pendaftaran wajib pajak badan usaha diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan atau tempat domisili perusahaan kita. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak. Persyaratannya itu, yang pertama, melampirkan bukti PPN atas sewa gedung. Yang kedua, melampirkan bukti pelunasan PBB pajak bumi dan bangunan. Dan yang ketiga, melampirkan bukti kepemilikan atau bukti sewa kontrak tempat usaha. Lama proses pengurusannya itu 2-3 hari kerja setelah permohonan diajukan. Tahap yang keempat itu surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau SPPKP. Permohonan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan NPWP yang telah diterbitkan. Adapun persyaratannya itu, yang pertama, melampirkan bukti PPN atas sewa gedung. Yang kedua, melampirkan bukti pelunasan PBB pajak bumi dan bangunan. Dan yang ketiga, melampirkan bukti kepemilikan atau bukti sewa kontrak tempat usaha. Lama proses pengurusannya 3-5 hari setelah permohonan diajukan. Yang kelima adalah tahap pendaftaran ke pengadilan negeri.
Permohonan ini diajukan kepada kantor pengadilan negeri setempat sesuai dengan tempat keberadaan usaha kita. Persyaratannya itu, yang pertama melampirkan NPWP, yang kedua salinan akta pendirian CV. Lama proses pengurusan itu 1 hari setelah permohonan diajukan. Tahap yang keenam itu adalah surat izin usaha perdagangan atau dinamakan dengan SIUP. Permohonan SIUP ini diajukan kepada Dinas Perdagangan sesuai dengan kedudukan perusahaan kita berada. Adapun syaratnya, yang pertama situ atau HO untuk jenis kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan adanya situ berdasarkan Undang-Undang Gangguan. Yang kedua, foto direktur utama perusahaan 3x4 sebanyak 2 lembar. Lama proses pengurusannya itu selama 14 hari. Tahap yang ketujuh atau tahap yang terakhir adalah tanda daftar perusahaan. Permohonan pendaftaran diajukan kepada pendaftaran perusahaan yang berada di kota atau kabupaten dinas perdagangan. Bagi perusahaan yang telah terdaftar, akan diberikan sertifikat tanda daftar perusahaan sebagai bukti bahwa perusahaan atau badan usaha yang telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Lama proses pengurusannya itu selama 14 hari juga. Yang kedua, saya akan membahas aspek lingkungan. Aspek lingkungan dari usaha ini bertujuan untuk menentukan apakah secara lingkungan hidup, misalnya dari sisi manusia, udara, dan air, rencana bisnis ini diperkirakan dapat dilaksanakan secara layak atau sebaliknya. Usaha alat tulis kantor dan sekolah ini memiliki dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya itu terhadap lingkungan, seperti polusi suara yang dimunculkan dari mesin-mesin fotokopi dan sisa-sisa bahan produksi yang akan menjadi sampah lingkungan. Sedangkan dampak positifnya itu terhadap manusia, di mana dengan adanya usaha ini dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Berdasarkan hasil riset yang saya lakukan, untuk mengatasi atau mengantisipasi dampak negatif itu dapat dilakukan dengan cara ketika membangun ruangan usaha ini dapat dibangun dengan dinding dan langit-langit yang padat supaya tidak memunculkan polusi suara yang dapat mengganggu aktivitas orang sekitar. Dan untuk sisa-sisa bahan baku yang tidak digunakan dapat dikemas serapi mungkin dan dibuang ke tempat pembuangan sampah yang terdekat dengan lokasi usaha. Yang ketiga, kita akan membahas pasar dan pemasaran dari usaha ini. Target pasar saya atau pangsa pasar saya yaitu masyarakat menengah ke atas dan masyarakat menengah ke bawah, mahasiswa, pegawai, dan karyawan. Tetapi sebagai pemula, target utama saya yaitu mahasiswa, di mana saya dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa seperti fotokopi, laminating, print, jasa ketik, dan yang lainnya. Seiring dengan berkembangnya usaha ini, lambat laun perkembangan pemasaran usaha ini, saya akan menyuplai alat tulis kantor dan sekolah untuk sektor-sektor swasta, pemerintahan, perkantoran, maupun sekolah. Peluang strategis dari usaha saya ini dalam melakukan promosi, saya tidak hanya melakukan dari mulut ke mulut. Saya menyebarkan poster, brosur, maupun flyer. Saya juga akan bekerja sama dengan sebuah institusi ataupun sekolah, dan saya juga akan menjadi sponsor dalam suatu acara-acara. Keunggulan dari usaha saya ini atau pembeda usaha saya ini dengan usaha yang sudah ada sebelumnya, di mana saya menyediakan jasa pengantaran atau pengambilan materi yang sudah difotokopi, diprint, dijilid maupun yang sudah diketik.
Demikianlah penjelasan dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.